Nah, saya searching dulu tuh bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada bang orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, mama aku mau ngomong, kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ bang, tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres bang, aku bilang, ya Allah, coba apa ini? Saya bilang. Tapi abang tau gak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Saya seperti ini nyaman di Kristen mama katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena kayak gitu loh, kayak dilempar batu besar dari gunung itu dikuplokin aku gitu loh. Berarti anak-anaknya cerdas ya. Kita langsung simak saja ya. Yang satu keluarga 3 keyakinan. 2 orang tua sudah menemukan jalan mereka di dalam Islam. Yang 3 anak ini agamanya beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir. Enggak, jadi ada ceritanya ini bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembahyang terus, kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh bang. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Dibully kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah muslim bang, bukan yang umum, bukan, tapi bener-bener sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya bang ya. Apa ini? Fisiknya? Chinese banget. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Lebih ke Chinese ikut papa ya? Bapaknya semua gitu kan. Nah anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah yang 2 anak ini tuh aku sekolahin di sekolah muslim bang. Ada fotonya juga nanti aku liatin. Nah terus udah gitu dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Anakku tuh pernah bilang gini bang, mama artinya saat apa ya? Nanya gitu loh, kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya, Koko saat maksudnya pakai nama ya, tapi aku samarin nama anakku ya, Koko katanya gitu. Terus aku sering dibilang apa Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya gitu. Dasar Cina bi katanya gitu. Dikatain etnisnya berarti ya. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku. Karena kan anak-anakku kan deket sama aku, karena aku yang nganter bang, dia kan kerja. Ya kan, aku yang nganter. Nah waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku, dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih jam pelajaran gitu loh. Gitu loh. Akhirnya ditolong kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Dibiarkan sama guru-gurunya. Jadi ketika anak-anaknya dibully di sekolah, dibiarkan sama guru-gurunya. Ngeri kan nih guru-guru Islam. Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya, ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata pemilihan homeschooling itu salah juga lagi. Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Introvert ya. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja bang, kalau kayak anak autis gimana sih bang, kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih, dia tuh kayak ngomong kemana gitu, aku takut gitu loh, aku cekin, tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada, gitu loh. Akhirnya aku tahu ini pasti beban mental gitu loh. Akhirnya aku cari sekolahan formal bang, yang biasa. Iya, yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu. Kita kan ada uang sudah gitu loh, nggak usah khawatir soal uang. Dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada bang orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak.
Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, Iya. aku panggil guru, Iya, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu Oke. kan. Dalam 2 tahun aja bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, mama aku mau ngomong, ah kenapa sayang, mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ bang, tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres bang, aku bilang, ya Allah cobaan apa ini, saya bilang. Tapi abang tau nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Saya sepertinya nyaman di Kristen mama, katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau, karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Berarti anak-anaknya cerdas ya, dia bisa membedakan bagaimana lingkungan yang baik buat dia. Karena dia sudah pernah mengalami terlebih dahulu lingkungan Islam. Di lingkungan Islam banyak dibully. Ya karena memang kawan-kawan, jangankan kepada yang bukan Islam, kepada sesama Islam aja mereka itu saling baku hantam gitu loh. Jadi anak-anak ini cerdas misalnya. Makanya kalau Anda cerdas, Anda bisa memilih mana yang benar. Gitu loh. Aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini. Sayang, bagi mama, agama itu bukan paksaan, agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, mama ikhlaskan kamu. Tapi di situ saya nggak nangis bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak mama, kamu tetap matahari mama, kamu tetap jiwa mama, kamu tetap segala-galanya bagi mama. Mama hidup hanya karena kalian. Beban juga ya buat udah nggak bisa panggil Pak Agus. Muaj, beban juga buat Pak Muaj ya sekarang ya pasti ya. Ya kalau saya sih percaya sama Allah, berdoa aja lah sama Allah, minta Iya. sama Allah sih. Karena ya ini sudah terjadi gitu ya. Udah jalannya begitu. Betul, dijalanin aja. Iya, dan tidak bisa juga kita bersikap lebih daripada itu karena hanya akan memperkeruh dan memperburuk semuanya ya. Saya juga gak mau anak-anak nanti anggapannya mama papa setelah hijrah mualaf apa gini kok jadi keras sama mereka. Aku gak mau gitu. Iya, karena nanti kesannya Islamnya jadi Betul. Islam yang keras. Jadi Keras. takutnya nanti selama yang waktu kecil mereka alami ternyata orang tuaku juga begitu. Kita Nah, nggak itu mau. bahaya. dan kita agama nggak itu mau. kan sensitif sekali. Bahkan aku sempat bilang sama anak-anak, ya kemarin kan sempat ada debat-debat juga sedikit sama bapaknya kan. Kita bukan lagi ngomongin itu, kita lagi makan nih berlima, lagi makan di meja makan biasa. Kira-kira ya, Ibu Sylvia ini kalau misalnya suaminya minta kawin lagi, dia kasih nggak ya? Ya karena kan di dalam Islam kan boleh ya suami itu kawin lagi kan, 2, 3, 4 istri ya. Kalau Anda nggak rela suami mau kawin lagi, berarti ya dipertanyakan juga Islammu ini ya. Kita lagi ngomongin kajian sama bapaknya, tapi di depan anak-anak. Tiba-tiba dipotong sama anak yang paling besar. Tapi mama nggak paksa kita masuk Islam kan? Oh, mereka udah takut sendiri. Udah takut sendiri. Padahal kita tuh lagi nggak ngomongin mereka gitu loh. Kita Iya. lagi ngomongin kajian. Loh, emang mama cerita apa tadi? Perasaan mama lagi ngomong sama papa deh. Jadi kita berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan Aku- mereka takut. Iya, mereka takut. Terus, tapi aku ada pernah bilang juga, walaupun kalian boleh memilih apa yang kalian yakini, tapi boleh kan mama papa berharap gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah mereka terluka. Mereka terluka oleh sesuatu yang disebabkan oleh oknum kalau istilah saya. Betul, oknum itu bang. Bukan agamanya, Bukan. tapi oknumnya. Oknumnya banyak ya. Ya oknumnya banyak kawan-kawan ya. Dan banyak oknum-oknum seperti ini beredar bukan hanya di dunia nyata, tapi di sosial media. Betul. Bahkan kalian saya yakin pasti banyak sekali dihujat karena anak kalian berbeda keyakinan dengan kalian. Seolah-olah kalian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap Betul, itu betul. Jadi kan kalau kita bicara masalahnya kan cuma masalah duniawi doang. Betul. Iya. Masalah di mana perspektif orang terhadap agama adat B yang dikarenakan banyak kekecewaan dan sakit hati karena saling melukai. Ya itu kawan-kawan sepenggal aja ya kisah dari anak-anaknya ini ya, Silviana Tan yang
rupanya sudah tiga-tiganya sekaligus masuk Kristen karena mereka merasa nyaman di Kristen. Ya, kita doakan ya semoga mereka menjadi orang Kristen yang baik ya. Bahkan mereka bisa menjadi berkat untuk orang tua mereka karena saat ini orang tuanya itu Muslim, tapi menurut saya masih Islam abangan ya. Belum, kalau mereka sudah benar-benar Islam itu beda ya, beda pasti, karena ajaran Islam mengatakan ini hukum Islam, ajaran Islam. Kalau bahkan ini disampaikan sendiri oleh siapa namanya itu Dani ya, bahkan oleh Arun Somad ya, kalau anak ada kalau keluar dari Islam itu hukumannya mati. Ya, menurut saya mereka ini belum Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Kalau mereka benar-benar Islam, waduh, sampai 3 anak yang meninggalkan Islam itu, waduh, jadi apa tuh kawan-kawannya. Jadi menurut saya mereka ini belum benar-benar mendalami ajaran Islam ya, karena dalam ajaran Islam kalau ada yang murtad itu ya hukumannya mati sebenarnya ya. Dan bahkan si Dani Muslim dulu ya, yang sering masuk di YouTube itu, dia mengatakan kalau anak saya murtad ya saya bunuh, kata dia gitu kan ya. Jadi itu dulu deh kawan-kawan. Kalau anda suka dengan video ini, Anda bantu viralkan. Kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana kita melihat kesaksian dari Ibu Sylvia, melihat anaknya sudah dibully di sekolah-sekolah yang dimana itu sekolah keagamaan, dan mereka tidak nyaman, dan bahkan mereka mulai mencari sekolah yang membuat mereka bisa nyaman, teman-teman. Dan ternyata sekolah tersebut adalah milik Kristen, dan itulah yang bisa membuat kenyamanan bagi mereka. Setelah mereka merasa nyaman di sekolah tersebut, sehingga mereka mengambil keputusan bahwa mereka siap untuk menjadi Kristen, bahkan mereka sudah menjadi Kristen, teman-teman ya. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi pilihan dari ketiga anaknya sekaligus sudah mengikut Yesus itu bisa menjadi berkat ya, menjadi berkat bagi orang tuanya juga. Justru kita doakan bagaimana supaya kedua orang tuanya juga mendapat hidayah untuk bisa mengenal jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Mereka sadar bahwa hanyalah di dalam Yesus ada kenyamanan hidup. Kenapa? Karena umatnya pun diajarkan untuk berbuat kasih, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap siapapun. Justru kita disuruh untuk mendoakan musuh kita, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Ya, luar biasa saudara ya. Kisah keluarga ini menyentuh hati banyak orang ya. Ketiga anak mereka yang sebelumnya bersekolah di sekolah Islam mengalami perundungan yang sangat menyakitkan ya. Keputusan untuk pindah ke sekolah Kristen bukanlah hal yang mudah saudara, terutama karena latar belakang keluarga mereka ya. Namun di sekolah baru ini, mereka menemukan lingkungan yang lebih inklusif dan damai. Luar biasa ya. Mereka merasakan kasih sayang dan penerimaan yang selama ini mereka rindukan ya. Luar biasa ya. Perubahan ini membawa mereka pada pemahaman baru tentang ajaran kasih Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34, yang bunyinya begini teman-teman. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu pun harus saling mengasihi. Ajaran ini menekankan pentingnya kasih sayang saudara ya, toleransi dan menerima tanpa memandang latar belakang agama ya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman saudara ya, bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka ya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua saudara ya, untuk lebih menimbulkan rasa saling menghormati dan saling menghargai perbedaan ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu pun harus saling menghargai. Ajaran kasih ini menjadi inti dari ajaran Yesus Kristus ya. Kasih yang tanpa syarat, yang menerima perbedaan, dan yang membangun persaudaraan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah keluarga ini menjadi pengingat akan pentingnya mengamalkan
ajaran kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perundungan dan diskriminasi tidak boleh terjadi lagi di lingkungan manapun, termasuk di sekolah. Setiap individu berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, saudara, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka. Ya. Mari kita ciptakan dunia yang lebih baik, di mana kasih sayang dan toleransi menjadi landasan kehidupan kita bersama. Ya. Semoga kisah keluarga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.